Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi. Hari ini kita akan membahas kembali tema 1, kelas 6. Ya, covernya seperti ini, jangan salah. Mungkin ada tema 1 lainnya, tapi kelasnya beda, covernya beda ya. Perhatikan dulu bukunya. Sekarang kita buka di halaman berapa? Ayo, kita harus masuk ke pembelajaran pertama pada subtema 2. Ya. Jadi di sini subtema 2 di sini membahas tentang hewan sahabatku. Negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya ya. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki banyak jenis hewan. Ada juga yang dijadikan sebagai makanan, mungkin contohnya ayam yang dimanfaatkan telurnya, dimanfaatkan juga dagingnya. Ada juga kambing. Nih bentar lagi kita bakal merayakan hari raya Idul Adha buat yang beragama muslim. Kita bakal makan kambing karena kambing akan banyak yang dipotong, yang disembelih atau dikurbankan. Lanjut, gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan yang khusus untuk gajah ya. Jadi gajah putih itu negara Myanmar, Kamboja, dan Thailand dianggapnya suci ya. Karena mungkin ada pengalaman spiritual yang harus menspesialkan atau tidak boleh memperkerjakan gajah putih, tidak boleh menyiksa gajah putih, tidak boleh menunggangi gajah putih atau apapun itu, karena memang gajah putih dianggap makhluk yang suci atau hewan yang suci. Lanjut, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna, bukan ikan tunas ya, tuh tulisannya ikan tunas, tapi harusnya ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ya makanya kalau misalnya kalian suka lihat berita, Blok Natuna tuh banyak yang memperebutkan wilayah perairan laut Indonesia karena memang Indonesia memiliki hasil laut berupa ikan tuna yang melimpah dan itu diambil oleh negara-negara asing dengan kapal asingnya, kapal pencuri istilahnya. Nah, itu yang akan dijaga oleh TNI Angkatan Laut agar ikan tuna yang berada di wilayah perairan laut Indonesia tidak dicuri oleh negara lain. Lanjut, di situ ada gambar burung, ternyata itu adalah burung takur. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Tetangga kita berarti negara tetangga kita itu ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura, ada Papua Nugini, ada Timur Leste, itu tangga kita tuh yang benar-benar bersebelahan, yang benar-benar masih satu pulau. Ya, hewan yang dilindungi oleh negara. Jadi kalau misalnya kalian main ke Malaysia, ada burung takur, kalian selepet petak atau kalian sentil petak, itu kalian bakal kena hukuman karena burung takur di sana adalah hewan yang dilindungi. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Ya insya Allah gampang ya. Mungkin misal saja di Indonesia, binatang khasnya yang nggak ada di negara lain di dunia manapun, itu ada binatang yang namanya komodo. Lanjut. Sekarang, kalian buka halaman 64. Kalian cari tahu mana hewan yang ovipar, mana yang vivipar, mana yang ovivipar ya. Ovipar adalah hewan yang beranak, vivipar bertelur, dan ovivipar adalah hewan yang beranak dan bertelur ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 hewan dan kalian harus kelompokkan mana yang beranak, mana hewan yang beranak. Nih apakah sapi ini bertelur? Apakah sapi ini beranak dan bertelur ataukah sapi ini beranak saja? Kalian tulis di kolom yang sudah disediakan di diagram Venn ya. Seperti yang dulu kalian cari perbedaan dan persamaan dari antara negara-negara yang ada di dalam negara ASEAN. Oke? Ada 9, kalian kelompokkan tugas nomor 1 halaman 64. Ini kalian
kerjakan. Oke, sebelumnya saya mohon kalian untuk menyimak beberapa hasil rangkuman saya. Jadi sebelum saya ngajarnya, saya merangkum dulu kira-kira pelajaran apa nih, materi apa yang harus disampaikan. Nah, materinya ternyata sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Ada yang ovipar, vivipar, dan opipipar. Yang pertama, perkembangan biakan hewan itu dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah ya. Jadi, misalnya kalian ternyata kalian tuh anak dari ayah dan ibu kalian. Mengapa tiba-tiba kok ada kalian? Karena ayah dan ibu kalian ingin memiliki penerus atau generasi darinya, ya. Generasi. Jadi, jadi pokoknya tuh generasi kakek saya, saya mah generasi kakek ini, saya mah generasi kakek ini. Nah, itu hewan pun melakukan demikian. Sapi berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Agar sapi-sapi itu selalu ada. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah tua, kalian tidak pernah melihat sapi lagi. Karena sapi tidak pernah berkembang biak. Jadi, perkembangbiakan dilakukan oleh hewan dengan tujuan untuk menjaga lestarinya hewan itu agar tidak punah. Lanjut. Nomor 1 ada perkembangbiakan generatif hewan. Kemarin kita pernah membahas tentang generatif tumbuhan, ya, dan vegetatif tumbuhan. Nah, kalau misal di sini sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan generatif hewan. Yang pertama adalah ovipar, bertelur. Contohnya ada ikan mas, merpati, elang, kupu-kupu, dan lain-lain sebagainya. Ya, ciri yang pertama, kalau misalnya ovipar itu dia tidak mengandung, ya, karena hewan bertelur tidak mungkin mengandung. Kalau misalnya kalian lihat ayam, apakah ayam mengandung? Tidak, dia menetaskan telurnya lalu mengerami telurnya, dan juga hewan yang bertelur itu tidak menyusui. Lanjut ke ovipipar, yaitu melahirkan. Kalian mungkin sering melihat kucing. Ya, kucing adalah salah satu contoh hewan yang pipipar atau melahirkan, ya. Ciri lain dari kucing itu ada mengandung dan menyusui. Jadi kalau misalnya kalian lihat kucing perutnya gendut, itu bukan karena dia kebanyakan makan, tapi karena memang dia sedang mengandung atau sedang hamil. Dan ciri lainnya ialah menyusui. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kucing yang belum bisa makan nasi, belum bisa makan ikan, belum bisa makan sereal atau makanan kucing, dia itu sumber energi yang didapatkannya berasal dari induknya. Dengan cara induknya itu menyusui anaknya. Biasanya mamalia darat nih. Jadi hewan yang menyusui itu disebutnya mamalia darat. Mamalia darat di tubuhnya biasanya ditumbuhi oleh bulu-bulu. Lanjut kita ke ovipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Prosesnya, betina hewan ovipar ini dia bertelur, namun tidak langsung dikeluarkan. Tapi telur itu berkembang dulu di dalam perutnya dan kemudian menetas di dalam tubuh induknya. Jadi bertelur, dieramin di dalam perutnya, terus netes juga dalam perutnya, berkembang, lalu jika sudah menetas dari telurnya baru dikeluarkan. Nah, contohnya ada ikan pari, ikan hiu, kuda laut, iguana, dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya akan mendekatkan kamera ini ke papan tulis, lalu kalian catat apa yang sudah saya tulis di papan tulis. Jangan lupa, di YouTube ini kalian jeda. Setelah kalian jeda, kalian catat dan kalian tulis. Selanjutnya, kita masuk ke halaman yang tadi, halaman 64. Kalian kerjakan, kalian pisahkan mana aja nih hewan yang beranak, mana aja hewan yang bertelur, mana aja hewan yang beranak dan bertelur juga. Oke, lanjut kita ke halaman 66. Di sini ada potensi ekonomi negara-negara ASEAN atau kawasan atau negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia.
Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Ya, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan wilayah kedudukan strategis di kawasan ini. Makanya zaman dulu kita tuh sering dijajah oleh Belanda, karena memang Belanda itu ingin menguasai perairan kita, menguasai jalur perdagangan kita, dan juga potensi-potensi sumber daya alam mulai dari rempah-rempah, minyak bumi, dan lainnya yang ingin dikuasai oleh penjajah pada zaman dahulu. Lalu akhirnya terkumpullah menjadi sebuah negara kumpulan yang disebut ASEAN sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Jadi kalau misalnya nanti ada negara Indonesia mungkin akan dijajah lagi. Nah, negara-negara sahabatnya atau negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN ini akan membantu, ya. Jadi agak sedikit ngedown tuh kalau misalnya bahasa gaulnya, agak sedikit ngedown. Lanjut nomor 1, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina, sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini, ya. Jadi persamaannya sama-sama memiliki pendapatan dari sumber daya alam yang ada di wilayah negara mereka masing-masing antara Brunei dan Filipina. Cuma ketika Brunei mendapatkan hasil ekonomi, peningkatan ekonomi dari gas alam, sedangkan Filipina mendapatkan ekonomi dari hasil pertanian, yaitu padi, kelapa, nanas, dan gula. Lanjut, negara kita Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata, ya. Jadi Indonesia itu di antara negara ASEAN yang lain memiliki pulau-pulau yang paling banyak. Bahkan kalau misalnya kalian nanti jalan-jalan ke Pulau Seribu, itu banyak banget tuh pulau-pulau kecil yang mungkin ukurannya cuman satu RT dalam satu pulau. Terus Indonesia juga memiliki minyak dan gas bumi seperti Brunei. Namun Indonesia juga memiliki produk tekstil, pakaian, dan produk-produk seperti pertanian juga. Selain pertanian gas bumi, Indonesia juga memiliki penghasilan ekonomi negara dari sektor pariwisata. Makanya Indonesia itu sering mengiklankan Taman Impian Jaya Ancol, mungkin Bali, atau Lombok itu ke mancanegara agar banyak wisatawan turis asing datang ke Indonesia dan akhirnya dia menyuplai ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kalian baca masing-masing di rumah, lalu kalian isi di halaman 71. Kira-kira negara apa dan negara apa? Misalnya negara Indonesia dengan Brunei. Indonesia, ingat yang tengah-tengah ini persamaannya. Persamaannya sama-sama memiliki sumber minyak bumi dan gas alam. Perbedaannya, Indonesia memiliki sektor pertanian. Brunei memiliki sektor pariwisata. Cari persamaan dan perbedaannya. Ya, jadi tugasnya kita refresh lagi, kita balik lagi ke halaman awal. Tugasnya ada di halaman 64. Kalian kelompokkan mana hewan yang opipar, pipipar, dan opivivipar. Lanjut, tugas yang kedua, itu kalian cari persamaan antara dua negara, terserah. Kalian pilih negaranya yang mana saja. Di sini menurut bacaan di sini di buku tema, negara apa dan negara apa, persamaannya apa. Persamaannya ini kalian isi yang di tengah-tengah, perbedaannya ada di masing-masing wilayah. Lanjut, tugasnya baru 2, jadi tugas ketiga ada di halaman 72. Tugas ketiga di halaman 72.
kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Jadi saya akan membacakan 2 buah paragraf dan tugas kalian adalah mencatat gagasan pokok dari paragraf-paragraf tersebut, ya. Jadi di situ ada bacaan paragraf 1 dan paragraf 2. Anggap saja ini paragraf 2 ya. Ini tulisannya paragraf 1, paragraf 1. Jadi kalian nanti setelah saya bacakan kalian cari tahu apa gagasan pokoknya, Oke, saya akan bacakan teksnya. Judulnya bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf 2. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke, jika kalian kurang jelas dalam mendengarkan teks yang saya baca barusan, silahkan kalian klik 2 kali di sebelah kiri untuk mendengarkan ulang apa saja teks yang saya bacakan. Ya, jadi tugasnya tadi di halaman 64. Halaman 71 dan halaman 72. Selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, jangan lupa nanti jam 10 akan ada pembelajaran kedua. Tetap gunakan seragam sekolah kalian, tetap semangat, dan jangan lupa sarapan biar kalian kuat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video saya lainnya, tentunya dalam pelajaran-pelajaran online ini ya. Jika berkenan, kalian tolong klik subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.